Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Silviana dengan NIM 4444230052. Di sini akan menjelaskan mengenai analisis kadar air metode termografimetri. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah analisis pangan. Air memiliki nama lain berupa aqua, dihidrogen monoksida, dan hidrogen hidroksida. Air terdiri dari satu atom O dan dua atom H yang berikatan secara kovalen, atau atom-atom mengadakan ikatan saling memberikan elektron untuk dipergunakan bersama, sehingga diperoleh susunan elektron seperti gas mulia. Ikatan ini terbentuk sebagai akibat pemakaian elektron bersama, di mana atom H memiliki satu elektron pada kulit terluar, sedangkan atom O memiliki 6 elektron pada kulit terluar. Lalu, apa itu kadar air? Kadar air sendiri memiliki pengertian berupa jumlah air yang terkandung dalam pangan. Setiap pangan atau bahan pangan memiliki total kadar air yang berbeda. Keberadaan air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Karena apabila terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan dalam kesehatan. Metode untuk analisis kadar air sendiri ini dibagi menjadi empat, yaitu metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode kemis, dan metode fisis. Yang akan dibahas di sini yaitu metode termografimetri, yang merupakan suatu metode atau jenis pengujian terhadap sampel dalam menentukan kadar air dengan menunjukkan perubahan berat susut atau weight loss dan hubungannya dengan perubahan suhu. Metode ini mengandalkan tiga ketelitian yang tinggi dalam tiga pengukuran, yaitu berat dan perubahan suhu. Prinsip dari metode termografimetri yaitu menguapkan udara pada material dengan cara pemanasan, kemudian timbang bahan atau sampel tersebut hingga beratnya konstan, yang menandakan bahwa seluruh air pada bahan pangan atau pada sampel telah menguap secara keseluruhan. Alat yang digunakan untuk analisis metode ini yaitu ada cawan porselen, di mana cawan porselen ini akan digunakan sebagai wadah untuk sampel. Cawan porselen ini juga dapat digantikan dengan cawan aluminium. Lalu ada desikator. Desikator ini berfungsi sebagai penghilang sisa uap air yang ada di bahan ataupun ada di alat. Kemudian neraca analitik yang digunakan untuk menimbang. Lalu krustang sebagai alat untuk mengambil cawan porselen. Digunakannya krustang ini untuk menjaga berat cawan porselen agar tetap konstan. Kemudian oven. Oven digunakan untuk pengeringan dan juga pengkonstanan. Prosedur metode termografimetri yaitu mulanya cawan porselen yang sudah bersih dan kering dikonstankan di dalam oven. Lalu, timbang sampel yang sudah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam cawan yang sudah konstan. Sampel yang terdapat di dalam cawan konstan kemudian dikeringkan kembali menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian sampel dan cawan yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Lalu ulangi pengeringan sampel hingga didapatkan berat yang konstan dan dapat dihitung kadar airnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai metode termografimetri, maka kita dapat lihat melalui video berikut.
Mulanya dilakukan pembersihan dan pelebelan terhadap cawan yang sudah kering. Pembersihan ini untuk menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan yang menempel pada cawan, dan juga pelabelan ini digunakan untuk menandakan sampel yang digunakan agar sampel tidak tertukar ketika dimasukkan ke dalam oven. Cawan dimasukkan ke dalam oven dan didiamkan selama 3 jam menggunakan suhu 105 derajat Celcius. Cawan yang sudah dikonstankan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam desikator untuk memastikan bahwa tidak ada uap air yang tersisa di dalam cawan porselen. Dilakukan desikator ini selama 15 menit. Setelah 15 menit, cawan dapat dikeluarkan dan ditimbang untuk dicatat hasilnya sebagai berat cawan kosong. Lalu, sampel ditimbang. Di video ini, sampel yang digunakan yaitu berupa tepung dan sebanyak 5 gram. Dicatat berat sampel yang didapatkan. Lalu, sampel dan cawan di oven kembali menggunakan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Tujuan dimasukkan ke dalam desikator yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada uap air yang tersisa yang menempel pada cawan maupun pada sampel. Lalu, eh, cawan dan sampel tersebut ditimbang kembali dan dicatat hasilnya sebagai berat cawan dan sampel kering. Apabila sudah didapatkan data-data berat sampel, berat cawan, dan kehilangan beratnya, maka kita dapat menghitung kadar air. Di sini terdapat rumus kadar air yang dibagi menjadi dua, yaitu ada kadar air basis basah, yang mana rumusnya yaitu W3 dibagi W1 dikali 100%, di mana W3 ini merupakan massa yang hilang dari sampel. Lalu W1 ini merupakan berat sampel awal dalam satuan gram. Lalu di sini ada rumus kadar air basis kering dengan rumus W3 dibagi W2 dikali 100%, di mana W3 ini total massa yang hilang dalam satuan gram, dan W2 yaitu berat sampel setelah kering dalam satuan gram. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada metode termografimetri ini, kelebihannya yaitu prosedur analisis yang relatif lebih mudah dan juga biaya yang dikeluarkan cenderung terjangkau dan lebih murah. Adapun kekurangan atau kelemahannya yaitu zat lain selain air dapat ikut menguap dan hilang bersama uap air pada saat proses pemanasan seperti alkohol, asam asetat, minyak atsiri, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelemahan lain, reaksi dapat terjadi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat mudah menguap lainnya. Contohnya, gula akan mengalami dekomposisi atau karamelisasi dan lemak akan mengalami oksidasi. Kelemahan lain yaitu sampel yang mengandung bahan yang dapat mengikat air dengan kuat akan sulit mengeluarkan air meskipun sudah melalui proses pemanasan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.